Nah, dalam podcast ini kita ada dua topik Apa yang nih? sangat menarik sekali. Menarik. BBM naik. Wis, jangan tidak Jangan. Jangan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan berdialog mengenai tugas sistem informasi manajemen dari tugasnya Pak Koni. Perkenalkan, mas saya Muhammad Fatih dengan rekan saya. Miftah Farid Afandi. Loh, NIM-nya nggak pakai. Oh iya, NIM saya Apa? 2022-121037. Dan jenengan? 037. Aku belakangnya tinggal diganti 061. Udah kan? Simple kan? Kelas. Nah, ada pembahasan apa nih di topik segmen podcast ini? Nah, dalam podcast ini kita ada dua topik Apa yang nih? sangat menarik sekali. Semenarik BBM naik. Wah, Jangan tidak kecampur. Jangan ya. Titit sensor nanti. Resiko soalnya. Oke. Oke. Apa nih? Kita bahas apa nih sekarang? Dari topik yang pertama, mari kita mulai membahas. Jadi topik pertama itu adalah apakah efisiensi digital menghilangkan sentuhan personal dalam pelayanan? Oh, kita jawabnya pro kontra berarti ya. Oke. Oke, aku mau jawab di pro-nya dulu nih. Pasti kalian semua pada penasaran kan jawaban pro aku soal pertanyaan yang siapa yang bikin ini? Tim-tim yang di balik layar. Oh, betul sekali, Mas. Pertanyaannya, apakah efisiensi digital berpotensi menghilangkan sentuhan personal dalam pelayanan? Jawaban pro saya, tentu efisiensi digital memang berpotensi menghilangkan sentuhan personal. Interaksi menjadi otomatis dan kaku. Pelayanan berbasis sistem seringkali tidak memahami emosi dan konteks pengguna. Jadi itu sering nggak stabil tuh. Kayak orang-orang itu cuma nangkapnya sepotong-sepotong aja, tapi realitanya tuh beda jauh itu. Lalu empati berkurang, mesin fokus pada data dan alur bukan perasaan pelanggan. Jadi kita tuh harus ngertiin perasaan pelanggan juga. Jadi kita harus sering-sering lah kita berinteraksi sama pelanggan juga biar nggak kaku. Lalu pelanggan merasa seperti nomor layanan cepat tapi tidak membangun hubungan. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kita harus saling berkontribusi atau berkomunikasi sama pelanggan. Itu bisa jadi beliau bakalan datang ke kita terus gitu loh. Jadi kita harus sering-sering berkomunikasi juga. Lalu minim fleksibilitas. Kasus khusus sering tidak ditangani dengan baik oleh sistem otomatis. Nah, itu harus banyak-banyak evaluasi juga tuh. Biar sistem itu kayak pelanggan kadang kurang puas karena sistem kita nih. Jadi kita harus benar-benar memperbaiki biar sistem itu nggak ada banyak bug atau apa gitu. Itu harus ada tanggung jawab di tim IT sih sebenarnya. Kayak gitu, kayak sistem-sistem, tapi juga digabungin sama tim digital marketing juga biar sama-sama satu frekuensi. Nah, aku mau tahu jawaban kontra dari kamu nih. Apa itu? Dari saya itu sepertinya tidak selalu, Mas. Karena efisiensi digital justru bisa memperkuat sentuhan personal. Dimulai dari teknologi. Memang menghemat waktu untuk hal yang lebih manusiawi dan juga proses rutin ditangani oleh sistem. Manusia jadi fokus pada interaksi yang penting. Personalisasi berbasis data juga termasuk, dan juga layanan bisa disesuaikan dengan kebutuhan individu. Akses juga lebih mudah dan cepat. Jadi pelanggan tidak perlu menunggu lama untuk dilayani seperti zaman sebelumnya. Dan juga konsistensi pelayanan tanpa istirahat seperti yang dikerjakan oleh manusia. Kasihan dong kalau tanpa istirahat. Nah, itu sistem kan udah. Tapi udah pakai sistem semua. Betul sekali. Tapi manusianya terlalu istirahat dong. Nggak mungkin dong kalau nggak istirahat. Wah, itu pingsan, Mas. Itu pingsan. Dan yang terakhir itu standar layanan tetap terjaga tanpa tergantung dari individu tertentu, Mas. Gitu. Jadi sistem ini ya sangat membantu banget ya. Betul, Mas. Apalagi di era digitalisasi ini semua bakalan beralih ke sistem juga kan. Menurut Mas setuju atau enggak ya itu? Saya setuju, Mas. Setujunya gimana tuh?
Sejujurnya karena kita sudah mengikuti era yang lumayan berbeda, lumayan Modern. betul sekali mas. Apalagi udah mau masuk 5.0 sampai nih kan, iya. Siap-siap kita nih. siap-siap. Wah iya udah siap-siap robot AI. Waduh, Waduh mas. tapi kita sebagai orang konten kreatif nggak mungkin dan bisa digantikan sama AI. Wah itu mas. Tuh, soalnya kan kita butuh dari otak kita. Betul sekali. Ide kreatif ya. Kalau nggak dari kita dulu, AI nggak mungkin bisa jalan dong. Betul sekali. Nah kan, nah, AI bisa jalan, tapi dia nggak bisa produksi video secara real seperti ini kan. Betul sekali. Ya betul lah. Nah, Oke. sekarang ada lagi nggak pertanyaan yang apa itu yang lebih greget itu tentang pro kontra? Apakah ada pertanyaan dari tim panitia nih? Oh, ada guys, baru dikirim nih, baru dikirim tuh. Oke. Nah, Masuk. ada pertanyaan nih yang sangat menarik nih. Apakah data dan sistem informasi bisa menjadi keunggulan bersaing jangka panjang? Menarik nih pertanyaannya. Oke. Oke, aku mau jawab dari segi yang pro dulu ya guys. Tentu, data dan sistem informasi dapat menjadi sumber keunggulan bersaing jangka panjang. Oke. Nah, pengambilan keputusan lebih akurat, keputusan berbasis data mengurangi spekulasi dan kesalahan. Oke, pemahaman pelanggan yang lebih dalam, data membantu organisasi memahami kebutuhan, kebiasaan, dan preferensi pelanggan. Jadi itu kalau kita mau input data dari sistem, itu apa ya, bisa mengurangi human error pastinya. Jadi kan semua data itu udah dicantumin, kita kalau mau cari data tinggal kita cari, kita ketik aja udah muncul semua data dari 10 tahun yang lalu mungkin, atau kalau kalian sudah ngerjain nginput data dari 10 tahun yang lalu pasti ada kok. Masih kalian simpan berapa puluh tahun ke depan juga masih aman. Harusnya seperti itu ya. Kita juga nggak tahu, kita juga sama manusia gitu kan. Siap. Nah, tapi tidak juga luput sama human error meskipun dari sistem juga kan. Efisiensi dan inovasi berkelanjutan ya, sistem informasi mempercepat proses dan membuka peluang inovasi baru, sulit ditiru pesaing. Nah, sulit ditiru pesaing karena kita harus benar-benar kreatif dalam mengelola digitalisasi juga, biar nggak disamain juga. Apa sih hal yang menarik buat konsumen atas perusahaan kita atau bisnis kita itu apa gitu kan? Oke. Data historis dan cara pengelolanya berkembang seiring waktu akan menjadi aset unik. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kita harus mencari ciri khas buat kita sendiri atau usaha apa sih yang bisa menarik daya tarik pelanggan gitu kan. Kita harus punya ciri khas, dan tagline juga penting sih menurutku. Kalau kamu misal bikin ayam geprek punya tagline apa gitu, pedasnya nampol tanpa saingan gitu, misal kayak gitu. Nah, aku mau tahu nih jawaban kontra dari kamu gimana nih, jelasin dong, kan pasti pada penasaran kan jawaban kontranya dari Mas Wate gimana. Oke. Jadi dari saya ya, dari pandangan saya itu sepertinya tidak mungkin juga mas. Jadi data dan sistem informasi kan tidak otomatis menjadi keunggulan dalam jangka panjang. Oke. Contohnya ya, teknologi kan mudah ditiru, dan juga sistem informasi bisa dibeli atau disalin oleh pesaing, dan juga data tanpa strategi sangat tidak bernilai. Dan juga ada mengenai organisasi banyak yang memiliki data tapi tidak tahu cara menggunakannya. Oke. Dan Belajar juga- dong. Belajar dong. Oh tentu mas, tapi kan tidak semua Oke. bisa mengimbanginya. Siap. Ada juga biaya dan risiko yang tinggi mas. Ada juga yang biayanya tinggi tapi ternyata kualitasnya tidak sebanding. Oke. Ada juga investasi sistem mahal, tambah risiko keamanan dan kebocoran data. Wih, kebocoran data kayak apa itu? Stop it. Get some help. Nah, kita nggak boleh mengikuti. Oke. Nah, gitu kita tidak boleh. Siap. Balik ke Salah topik aja, sambung. balik ke topik. Betul sekali, Mas. Takutnya nanti ada Bakso. Oh, iya. aman. Back to the topic, oke? Back to the topic, oke. Selanjutnya ada ketergantungan dengan berlebihan pada data. Contohnya AI. Oke. Itu. Kan AI sekarang sangat membantu banget. Kenapa kita nggak boleh ketergantungan sama
AI. Itu kan bisa membantu di era digitalisasi, apalagi sebagai content creator kayak saya gini sangat membantu banget ya. Tapi ya boleh juga sih nggak 100% bergantungan sama AI. Betul, Kira- kita dari sisi Kenapa? baiknya mas, sisi baik dan sisi bermanfaatnya. Contoh misal dari sisi buruknya mas, Apa itu? mungkin ya orang-orang yang mungkin kemakan berita hoax. Contoh sekarang udah beredar video yang mirip sekali padahal dari AI mas. Ya sih kayak kucing masak gitu kan. Betul Kan nggak sekali, Mas. masuk akal banget ya sekarang. Betul. Ya, kayak ada era-era kayak gitu kan. Ada saja. Apa itu ya AI sekarang ini ya? Tapi gambarnya hampir real Hampir gitu Mas. mirip sih. Nah, Tapi kan buat para penonton juga nih, jangan sampai ketipu oleh video AI. Jadi kita harus bisa teliti juga betul sekali. sebelum kita ngasih berita ke orang lain. Kita harus Betul. teliti nih, berita ini tuh beneran atau hoax sih. Iya, cari sumbernya. Semua itu bisa di AI guys sekarang guys. Tapi ada kok sistem yang bisa mempelajari apa itu AI, apa itu yang real gitu kan, bisa dibedakan gitu loh. Betul sekali. Dari segi penampilan ataupun dari segi suara juga bisa gitu. Hmm. Sekarang suara aja bisa dimirip-miripin sama AI. Sangat mas. Jadi, Contohnya apa yang viral tuh ada yang joget-joget tuh. Oke, tidak Oke. boleh cabut No, situ. jangan mas, jangan dibahas tuh. Oh, Itu agak sensitif banget Oh, Mas, iya. pembahasannya. Sorry. Mas. Kita kan pembahasannya di era digitalisasi Oh, betul, aja, ya. jangan sampai ke luar-luar juga. Hmm. Apalagi menyentuh jangan sampai. Nah, apakah kontra masnya sudah cukup? Saya kira ini sudah cukup. Cukup banget kan? Cukup banget. Pasti buat kalian kan juga sudah kejawab semua nih Betul. dari pro kontra yang kami berikan kepada kalian. Tapi kalau kalian ada pro kontra lainnya, boleh juga kalian komen di kolom komentar di bagian bawah sebelah sini. Kalian bisa berargumen juga di sini. Jangan dipendam sendiri guys. Kita harus saling sharing ya. Jangan sampai kalian nggak mau sharing, karena sharing itu sangat penting. Betul. Hidup itu harus penasaran. Jangan sampai hidup itu nggak sampai penasaran. Karena si penasaran itu bisa membuat kita melek digital. Betul Kayak sekali. gitu. Jangan sampai ketinggalan di era digital ya. Betul Apalagi sekali. kita mau berubah di 5.0. Betul. Persiapkan. Kita harus siap bersaing ya guys. Uang aja sudah bentuk dari koin kripto. Kripto. Nah, Betul. jangan sampai kita ketinggalan soal investasi yang sangat-sangat penting untuk kedepannya. Eh. Jadi saya kira udah cukup ya untuk podcast episode pertama bisa dibilang ini. Oke. Kita tunggu komentar-komentar kalian di kolom komentar. Kalau kalian mau ada episode 2 tinggal komentar di bawah. Tapi aku mau ada challenge sih, kalau 100.000 penonton. Harus dong 100.000 penonton. Boleh. Kita baru bisa lanjutin ke episode 2 ya guys. Kita bisa bahas yang lebih unik soal era digitalisasi seperti ini. Nah, atau kita mau bahas pro kontra lagi juga bisa ya guys. Oke. Bisa banget. Jadi kolom komentar aja, kita mau bahas apa, kalian ketik biar kita pertimbangkan lah istilahnya kan. Mau soal perdebatan ini atau bahas ini juga bisa. Oke. Jadi menurut gue udah cukup ya, kita tutup aja podcast ini. Oke. Kalian pasti bosan kalau lama-lama. Oke, sekian dari saya Farid dan rekan saya Fatih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyak mungkin. Dan jangan lupa share ke keluarga ataupun kerabat kalian. Jadi, see you next time di podcast selanjutnya. Salam.